Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan sehingga kita sampai pada kesimpulan saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Rosario untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Jika benar ijazah palsu, Jokowi hingga KPU dapat diseret ke penjara. Anies Baswedan dan Hotman Paris siap buktikan ijazah palsu Jokowi dengan mendatangi Prabowo menuntut keadilan presiden saat ini. Jokowi berharap dirinya tidak dipenjara. Jika benar viral teman-teman semua, Jokowi melarikan diri ke Cina. Ini berita benar atau berita palsu? Tentunya kita bisa tonton terlebih dahulu teman-teman semuanya mengenai kasus Jokowi melarikan diri ke Cina, ke negeri sahabatnya Xi Jinping teman-teman semua. Mari kita saksikan video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Dan jika kalian ingin belanja di Shopee dan di Lazada, silahkan klik link yang ada di dalam video ini teman-teman semua. Kita langsung masuk ke dalam videonya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan sehingga kita sampai pada kesimpulan saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Rosario untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Jika benar ijazah palsu, Jokowi hingga KPU dapat diseret ke penjara. Anies Baswedan dan Hotman Paris siap buktikan ijazah palsu Jokowi dengan mendatangi Prabowo menuntut keadilan presiden saat ini. Jokowi berharap dirinya tidak dipenjara. Jika benar bahwa ijazah mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi itu palsu, siapa yang harus dipenjara atau dibui? Pun jika benar, maka bangsa ini telah dikelola oleh seorang presiden yang tidak sah sejak awal. Itu artinya semua rakyat Indonesia telah ditipu. Yang pertama harus bertanggung jawab tentu saja adalah Jokowi Widodo sendiri. Bagaimanapun juga, sebagai pihak yang menyerahkan dokumen saat mencalonkan diri, ia adalah aktor utama. Kalau memang dokumen itu palsu, maka jabatan Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden 2 periode saat itu cacat hukum. Dia dapat dituntut atas dugaan pemalsuan dokumen negara. Selain itu, para penyelenggara pemilu yakni KPUD Solo, KPU DKI Jakarta, hingga KPU RI saat Pilpres 2014 dan 2019 dapat dituntut juga. Kalau ijazahnya palsu lalu meloloskan Jokowi sebagai calon kepala daerah hingga calon presiden kala itu, mereka telah lalai. Dapat pula disebut turut serta melakukan kejahatan konstitusional. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun. Mungkin setahun setengah atau 1 tahun. Cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden. Habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Karena kan tidak masuk akal kawan-kawan. Coba bayangkan sekarang. Misalnya Prabowo di-endorse oleh Gibran. Kemudian tiba-tiba setahun setengah, habis itu Gibran dipecat oleh Prabowo. Begitu juga Anies Baswedan ini. Anies adalah tim suksesnya atau ketua tim bagian-bagian ketuanya lah di tim suksesnya Jokowi dan berhasil memenangkan Jokowi menjadi presiden. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Tapi nggak sampai 1,5 tahun dipecat. Kan nggak logis. Kalau masalah korupsinya nggak ada masalah. Tapi kalau ijazah, skandal ijazah palsu ini barangkali saja Anies Baswedan yang akan saya cuplikan videonya sama kawan-kawan sudah berhasil 100% menyimpulkan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini. Dan inilah yang membuat Jokowi panik saat ini. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancem-ngancem warga negara?
mau menegakkan hukum atau mau mempolitisasi, mengancam dengan sarana hukum, seolah-olah ya dengan laporan kepada orang empat ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon maaf saya tegaskan, Rizmon Hasyiholan Sianipar menegaskan dengan tegas, tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizmon ya Hasyiholan Sianipar, Saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya, tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi, jangan testimoni. Kalau testimoni, keterangan saksi, udah banyak tuh yang bohong-bohong. Seperti di kasus PN Surakarta, saksi-saksi yang dihadirkan untuk menjerat Gus Nur dan Bambang Trik ketahuan banyak bohong. Bahkan ada kepala SD Tirtoyoso, itu dia sudah non-muslim tapi masih mengaku muslim, bohong. Kemudian ada juga yang menyatakan Jokowi itu pinter ya, ranking 1 terus. Ternyata enggak ranking 1 terus, bahkan mungkin bisa jadi enggak ranking 1. Ini kan bohong-bohong. Makanya basis daripada pembuktian kasus ijazah palsu ini adalah teknologi, bukan testimoni. Nah, yang kami khawatirkan adalah ini, penyidik ngikuti kemauan saudara Jokowi selaku pelapor. Kenapa? Penyidik memaksakan menyelundupkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu, semata-mata hanya dengan motif agar bisa menahan klien kami. Kenapa? Karena ancamannya 8 tahun. Ini gak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Nih saya bacakan ya, pasal 32 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nggak ada kaitannya. Dr. Rizmon itu menganalisa font, bukan mengubah font. Dr. Rizmon itu menganalisa spesimen tanda tangan, bukan mengubah tanda tanganannya. Oke. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi bara dalam sekam politik nasional. Isu yang telah muncul sejak 2019 itu tak kunjung benar-benar padam. Gugatan datang silih berganti, klarifikasi sudah diberikan, bantahan disampaikan, namun perdebatan tetap hidup. Kini, publik menyaksikan dinamika baru. Sejumlah tokoh nasional seperti Anies Baswedan dan Hotman Paris disebut menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa semua proses hukum berjalan adil, transparan, dan tanpa intervensi. Di tengah pusaran ini, satu pertanyaan mendasar menggema. Apakah bangsa ini siap menyerahkan semuanya pada mekanisme hukum, apapun hasilnya? Negara tidak boleh berdiri di atas keraguan. Dalam negara demokrasi, legitimasi bukan hanya soal suara terbanyak, ia juga soal kepercayaan. Jika ada tudingan serius, maka jalur yang tersedia hanyalah satu, pengadilan. Bukan opini media sosial, bukan asumsi politik, bukan framing kelompok tertentu, hanya hukum. Jika suatu hari pengadilan memutuskan tidak ada pelanggaran, maka polemik harus berhenti. Jika sebaliknya ditemukan pelanggaran, maka konsekuensi hukum harus ditegakkan. Itulah esensi negara hukum. Pertemuan elit dan pesan politik. Ketika tokoh-tokoh politik dan praktisi hukum bertemu kepala negara, publik tentu membaca pesan yang lebih luas, bukan sekedar soal ijazah, melainkan tentang standar etika kekuasaan, tentang presiden bagi masa depan. Karena jika hari ini isu seperti ini dibiarkan tanpa kepastian hukum, besok siapapun bisa menjadi sasaran tuduhan tanpa ujung. Dan jika hari ini hukum terbukti mampu menyelesaikan polemik dengan transparan, maka demokrasi justru diperkuat. Asas pembuktian tidak boleh dibalik. Negara tidak boleh berjalan dengan logika, buktikan Anda tidak bersalah. Itu bukan prinsip hukum modern. Namun di sisi lain, pejabat publik juga memikul tanggung jawab moral yang lebih tinggi dibanding warga biasa. Transparansi seringkali menjadi jalan tercepat meredam spekulasi. Disinilah keseimbangan diuji. Soal utang negara dan spekulasi politik.
Sebagian pihak mengaitkan isu Oke. ini dengan legitimasi kebijakan, termasuk kebijakan fiskal dan utang negara. Namun secara konstitusional, kebijakan negara tidak otomatis gugur hanya karena muncul tuduhan terhadap pejabatnya. Sistem hukum dan administrasi negara memiliki mekanisme berlapis. Spekulasi bahwa seluruh kebijakan akan otomatis batal adalah simplifikasi yang berbahaya dan tidak berdasar tanpa putusan pengadilan. Diskursus harus tetap berada dalam kerangka hukum, bukan asumsi politik. Publik menginginkan kepastian. Yang paling dirugikan dari polemik berkepanjangan ini bukanlah elit politik, melainkan rakyat. Rakyat membutuhkan kepastian, rakyat membutuhkan stabilitas, rakyat membutuhkan kejelasan, bukan drama tanpa akhir. Jika terbukti, jika tidak terbukti, dalam negara hukum, jawabannya Oke. sederhana. Jika terbukti melanggar hukum, siapapun orangnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang. Jika tidak terbukti, maka tuduhan harus dihentikan dan nama baik dipulihkan. Tidak boleh ada standar ganda, tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada kekebalan, dan tidak boleh ada kriminalisasi. Ini lebih besar dari satu nama. Polemik ini sebenarnya bukan lagi soal satu tokoh. Ini soal seberapa kuat sistem hukum kita, seberapa dewasa demokrasi kita, seberapa tahan bangsa ini terhadap disinformasi. Bangsa besar bukan bangsa tanpa konflik. Bangsa besar adalah bangsa yang menyelesaikan konflik melalui hukum, bukan emosi. Jika hukum berbicara, semua harus tunduk. Jika tidak ada pelanggaran, maka isu harus dihentikan. Jika ada pelanggaran, maka sanksi harus dijalankan. Tanpa kecuali, tanpa kebencian, tanpa pembalasan politik. Karena pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya satu figur. Yang sedang diuji adalah kualitas demokrasi Indonesia. Tentunya teman-teman semua, Gibran di video terbarunya mengajak kita semua agar memiskinkan koruptor. Padahal dalang koruptor itu sendiri ya bapaknya sendiri, teman-teman semua. Ya, dalang dari 10 tahun yang sangat luar biasa menyengsarakan rakyat Indonesia, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Ya, tentunya kaya bukan dari hasil usaha sendiri, hasil dari korupsi uang rakyat. Tentunya seperti itu, teman-teman. Video-video termul sangat luar biasa banyak bertebaran, teman-teman. Buzzer-buzzer Jokowi tidak bisa membendung video-video dari aksi masyarakat, teman-teman, yang tidak senang terhadap kebijakan jalek Jokowi. Sekian, salam.